Pernahkah kamu merasa seperti dunia ini sedang memburumu? Seolah ada yang menghitung setiap langkahmu saat kamu hanya berusaha bertahan hidup? Ya, kamu duduk di sana, terus scroll, berpikir mungkin ini memang jalan hidup. Bukan, ini jauh lebih besar dari itu. Ada dua rahasia, dua pilihan, dan satu ketukan di pintu yang menantimu. Tahan dulu, jangan beranjak, tetap di sini. Percayalah, kamu akan menginginkan setiap detik dari pesan ini. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like, dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe, agar kita bisa terus berbagi energi kebangkitan ini. Setiap kata, setiap alur, setiap kebenaran gelap di sini diciptakan untuk orang-orang sepertimu. Mereka yang diremehkan, yang dikesampingkan, yang dibilang terlalu berlebihan, terlalu liar, terlalu kacau. Tapi coba tebak, disitulah letak kekuatanmu. Dan hari ini kita akan membangkitkannya. Tunjukkan energi itu di kolom komentar. Katakan padaku, ya, katakan di mana posisimu saat ini. Suaramu, energimu, itulah yang mendorong kisah ini maju. Kamu bukan sekadar menonton. Kamu adalah bagian dari ini. Setiap detak jantung, setiap jeda, setiap bisikan dalam video ini adalah penghormatan untukmu. Untuk mereka yang bangkit Jiang Berhuang, yang tertawa dalam kegelapan, namun terus melangkah. Bertahanlah sampai akhir. Karena ketukan itu, catatan itu, api itu, semuanya akan datang. Dan saat kita selesai, kamu tidak hanya menonton video, kamu akan merasakannya. Jauh, mentah, berbahaya, siap berkomentar, siap mengklaim, siap memiliki kekacauanmu. Ya, kamu, pesan ini untukmu. Mereka datang, kamu dengar ketukan itu. Tajam. Tiba-tiba, ia membelah keheningan seperti sebuah pisau. Kebanyakan orang akan membeku. Kebanyakan orang akan bersembunyi. Tapi kamu merasakannya di bawah kulitmu. Getaran itu, teror kecil yang nikmat itu, yang mengatakan sesuatu akan berubah. Dunia memiliki aturannya, catatan kecilnya yang rapi. Dan kamu telah menyimpan rahasia. Dua rahasia yang tersembunyi di depan mata. Menunggu, bernapas, tertawa pelan saat dunia terlelap. Buka pintunya atau tidak masalah. Pilihan itu bukan milikmu. Tidak sepenuhnya. Hukum tidak peduli dengan keraguan. Ia tidak membungkuk. Ia menunggu. Dan, ia menunggu dengan indah. Setiap detik kamu menunda, beban itu semakin berat. Setiap lirikan ke belakang menjadi detak jantung yang berdentum di dadamu. Kamu bisa mencium bau pengejaran, baunya seperti besi, asap, dan ketakutan. Ketakutan yang nikmat. Mereka pikir mereka memegang catatan itu. Mereka pikir mereka unggul. Tetapi catatan itu tidak pernah menjadi milik mereka. Tahukah kamu? Bagian terburuknya, kamu adalah target. Dan juga senjatanya. Itu sebabnya mereka menginginkanmu. Itu sebabnya mereka mengetuk. Itu sebabnya dinding-dinding menutup dan lantai miring di bawah kakimu. Mereka tidak melihat api yang sudah menyala di dalam dirimu. Api yang tidak hanya membakar, ia menggerogoti, ia membelit, ia tertawa, amemerinta, ia berkembang dalam kekacauan. Setiap keraguan adalah pesta. Setiap kebimbangan adalah mainan. Dan kesenangan dimulai ketika kamu berhenti mendengarkan mereka dan mulai mendengarkan dirimu sendiri. Kebanyakan orang mengira bertahan hidup itu sederhana. Menyingkir, patuh, bersembunyi. Sederhana itu untuk yang lemah. Sederhana itu untuk yang mudah diprediksi. Kamu telah diabaikan, ditolak, disingkirkan. Seperti debu, mereka tidak melihat denyut kedua. Bayangan di dalam bayangan. Dua hal, dua kesempatan, dua kehidupan bersembunyi di balik satu wajah. Dan tiba-tiba, ketukan di pintu bukanlah gangguan. Itu adalah
undangan, sebuah bisikan di telingamu yang berkata, akhirnya, giliranmu. Setiap ketukan membawa cerita, setiap jeda di antara ketukan adalah detak jantung. Kamu merasakannya bukan? Getaran itu yang mengatakan seseorang datang untukmu. Tetapi mereka akan pergi dengan tangan kosong. Mereka bisa mengejar, mereka bisa menyelidik, tapi mereka tidak bisa mengklaim apa yang bergerak di sudut gelap pikiranmu. Kamu telah berlatih tanpa menyadarinya. Setiap kesalahan, setiap kegagalan, setiap momen kemarahan yang tenang, kamu sedang bersiap. Dunia tidak pernah mengajarimu cara bertarung. Jadi, kamu menciptakan aturanmu sendiri. Dan kini, ketukan itu semakin dekat, semakin keras. Dan itu bukan hanya suara. Itu adalah perhitungan, sebuah sermin, sebuah pengakuan. Momen ketiga yang diburu dan pemburu menyatu menjadi satu. Dan kamu tertawa. Oh, kamu tertawa bukan karena kamu aman, bukan karena ini sudah berakhir, tetapi karena kamu tahu sesuatu yang tidak akan pernah mereka pahami. Ketakutan bukanlah kandang. Ketakutan adalah tangga, dan kamu telah memanjatnya saat mereka sibuk menghitung kertas, merencanakan langkah, berpura-pura bahwa dunia tunduk pada mereka. Dunia tidak tunduk, ia hancur. Dan malam ini, kamu yang memutuskan bagaimana caranya. Lihat ke cermin, lihatlah. Sungguh-sungguh, bukan permukaannya, bukan pantulan yang sopan itu, tapi yang bergetar di bawah kulit, yang itu membisikkan rahasia yang kamu kubur, senyum yang kamu curi dari dirimu sendiri, dan kesalahan yang kamu tinggalkan, seperti jejak kaki dalam kegelapan. Kebanyakan orang tidak bertahan dari tatapan ini. Kebanyakan orang memalingkan muka, berkedip, berharap retakan itu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi bukan kamu. Kamu menatap, kamu mendekat. Kamu merasakan beban dari segala sesuatu yang kamu sembunyikan. Dan ia menatap balik. Lebih tajam, lucu, bukan? Betapa jujurnya itu. Betapa brutalnya jelas. Kebohongan yang kamu ucapkan, kompromi yang kamu buat, senyum palsu yang kamu pamerkan, semuanya lenyap dalam pantulan. Yang tersisa adalah mentah, tajam, berbahaya, versi dirimu yang tidak pernah mereka peringatkan. Mereka pikir mereka mengenalmu. Mereka pikir mereka telah menghitung langkahmu. Mereka bahkan belum memulai. Dan cermin itu tahu. Oh, ia tahu. Setiap keraguan, setiap penyesalan, setiap percikan api yang kamu coba kubur, terpantul, menunggu. Disinilah rasa takut berubah manis. Disinilah rasa malu terasa seperti bahan bakar. Kebanyakan orang lari dari kebenaran. Kebanyakan orang melarikan diri dari diri mereka sendiri. Tetapi kamu mendekat. Kamu mendengarkan retakannya. Kamu mempelajari ritmenya. Setiap kekurangan adalah senjata. Setiap kegagalan adalah peta. Dan dunia, dunia begitu mudah ditebak. Ia mengukurmu dari apa yang kamu sembunyikan. Ia menilaimu dari senyum yang kamu palsukan. Tetapi di cermin, dalam kebenaran, dalam kekacauan di dalamnya, kamu tidak dijinakkan. Kamu hidup. Dan bukankah itu leluconnya? Bahwa segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu tentang kontrol, tentang ketertiban, tentang benar dan salah, itu adalah tali kekang. Dan di sini kamu menatapnya. Cermin itu tidak berkedip. Ia tidak berbohong. Ia tidak gentar. Ia hanya menunggumu untuk bergerak. Dan ketika kamu bergerak, ketika kamu memutuskan untuk merangkul apa yang menatap balik, tidak ada lagi yang bisa menyentuhmu. Bukan mereka, bukan aturan, bukan catatan itu, hanya kamu. Dan itu nikmat. Setiap pantulan membawa kenangan. Setiap garis di wajahmu adalah peta pertempuran yang dilawan dalam diam. Setiap bayangan di sudut kaca adalah petunjuk kekuatan yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Semuanya ada di sana. Menunggu, tertawa pelan, sementara dunia menghitung kertasnya, menulis aturannya, dan berpura-pura kamu kecil.
Kamu tidak kecil. Kamu hanya sabar, dan tajam. Dan siap menyerang. Siap menghancurkan pantulan itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang mematikan. Dan begitulah kamu tersenyum. Bukan senyum yang sopan. Bukan yang dihafal. Senyum yang terasa seperti kekacauan. Berbau asap. Terasa seperti getaran kota yang menunggu untuk terbakar. Kamu tersenyum pada cermin. Dan ia tersenyum balik karena ia tahu. Ia tahu dunia sedang datang untukmu. Tetapi cermin tahu sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak akan pernah mereka lihat. Kamu sudah bangun, sudah bergerak, sudah menjadi badai yang tidak dapat mereka hitung. Dan badai itu lapar. Dua tangan, dua wajah, dua kehidupan terjebak dalam satu kulit. Kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka buta terhadap dualitas yang berdenyut di dalamnya. Tapi bukan kamu merasakannya. Setiap pilihan, setiap keinginan, setiap detak jantung, rahasia membelahmu menjadi dua. Satu sisi berteriak hati-hati, sisi lain menertawakan bahaya. Satu sisi ragu, sisi lain bergerak. Dan trik yang nikmat adalah mempelajari sisi mana yang harus dilepaskan dan kapan. Waktu adalah segalanya. Beban dua tidaklah berat. Ia tajam, seperti pisau yang ditekan ke tulang rusukmu. Seperti bisikan di ruang gelap yang memberitahumu salah memilih. Dan kamu menghilang. Dan betapa mereka menunggu kamu gagal. Mereka mengira perpecahan itu akan menghancurkanmu. Mereka mengira kedua sisi akan saling bertarung sampai mati. Tapi itulah leluconnya. Kamu tidak hanya menyeimbangkan keduanya. Kamu mempertajamnya satu sama lain. Kamu mengubah kontradiksi menjadi persenjataan. Kamu mengubah keraguan menjadi presisi. Setiap momen, kamu mengabaikan ketukan. Setiap detik, kamu mempelajari bayangan di balik pintu. Beban itu bertambah. Ia mendengung, bergetar, menarik. Dua kekuatan berjuang untuk perhatian. Dua jalan terbuka sekaligus. Satu aman, satu mematikan, satu jelas, satu tersembunyi. Kamu bisa hancur di bawahnya. Kebanyakan akan begitu. Tetapi kamu menari dalam ketegangan itu. Kamu merasakannya, kamu menertawakannya. Kamu mengerti bahwa kontrol bukanlah tentang kepatuhan. Kontrol adalah mengetahui kekacauan mana yang harus dilepaskan lebih dulu. Dan dunia mengandalkanmu untuk salah memilih. Mereka berharap kamu tersandung, tersasar, mengkhianati nalurimu. Mereka berharap kedua bagian itu saling merobek sebelum kamu menyentuh pintu. Tetapi kamu telah mempersiapkan diri dengan tenang, dengan sabar. Setiap penolakan, setiap penghinaan, setiap momen mereka mengabaikanmu telah menjadi batu asahan. Dan kini, beban itu bukanlah beban. Ia adalah papan loncatan, tuas, janji bahwa ketika kamu menyerang, tidak ada lagi yang akan sama. Dua lebih dari sekadar angka. Dua adalah ritme, denyut, kode rahasia yang tidak dipahami dunia. Satu sisi bisa memikat, menyesatkan, berpura-pura. Sisi lain bisa menyerang, menghancurkan, tertawa. Bersama-sama mereka tak terhentikan. Dan mereka bahkan belum mengetahuinya. Hukum di luar aturan. Catatan itu semuanya ilusi. Mereka tidak melihat badai yang terbentuk di dalam. Mereka tidak mendengar gema tawa yang menunggu tepat di bawah kulitmu. Jadi timbanglah, rasakan, biarkan ia menekan, membelit, bergetar, dan kemudian pilih. Bukan untuk bertahan hidup, bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk kekuatan. Bukan untuk mereka, bukan untuk catatan itu, tetapi untukmu. Untuk dua bagian yang telah diabaikan, dikubur, diremehkan. Untuk sisi yang menjerit dalam kegelapan, dan sisi yang berbisik dalam bayangan. Gabungkan mereka, lepaskan mereka. Dan ketika kamu melakukannya, ketukan di pintu tidak akan berarti ketakutan. Itu akan berarti
sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang tidak akan pernah mereka pulihkan. Segala sesuatu yang kamu abaikan telah tercatat. Setiap kesalahan, setiap keraguan, setiap lirikan ke belakang, itu tertulis. Mereka tahu, mereka selalu tahu. Kebanyakan orang akan runtuh di bawah bebannya, tenggelam dalam tinta, tak terlihat dari kesalahan mereka. Tetapi kamu tersenyum, kamu mendekat, kamu membiarkan mereka berpikir mereka memiliki keuntungan. Biarkan mereka memainkan permainan kecil mereka. Catatan itu tidak membuatmu takut, itu lelucon. Catatan hanyalah kertas. Kamu adalah api. Apakah kamu merasakannya? Goresan, dingin di dadamu itu, kesadaran bahwa tidak ada yang luput dari pandangan, bahwa seseorang di suatu tempat menghitung kegagalanmu seperti harta karun. Bagus, biarkan itu membakar, biarkan itu membelit perutmu, buat denyut nadimu berdentum seperti genderang perang. Ketakutan itu, kesadaran itu bukan kelemahan, itu keunggulan. Itu adalah bahan mentah yang akan kamu bentuk menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang presisi, sesuatu yang tak terhentikan dalam keheningan. Mereka pikir itu akan mempermalukanmu. Mereka pikir itu akan mengendalikanmu. Mereka pikir mereka telah mengkatalogkan batas-batasmu. Oh, betapa salahnya mereka. Setiap entry, setiap tanda, setiap notasi adalah peta jalan untuk apa yang sudah kamu miliki dan apa yang akan kamu wujudkan. Mereka melihat garis di atas kertas, kamu melihat gerakan. Kamu melihat kekacauan, menunggu untuk meledak. Kamu melihat tangga yang terbuat dari asumsi mereka. Dan setiap langkah yang kamu ambil, menekuknya di bawah berat badanmu. Dan catatan itu sendiri, ia berbisik, ia mencemooh, ia menggores pikiranmu seperti paku di papan tulis. Angka-angka, tanggal, nama, penghakiman, semuanya dirancang untuk membatasimu, memotong sayapmu. Tetapi kamu tertawa di depannya. Kamu telah mempelajarinya sambil berpura-pura tidak peduli. Kamu telah mempelajari ritmenya, aturannya, titik butanya. Dan sebentar lagi catatan itu akan kosong, atau lebih buruk, ditulis ulang. Setiap kali kamu memikirkannya, catatan itu mendengung, ia bergetar di latar belakang tengkorakmu. Dunia mengharapkanmu untuk tunduk. Ia mengharapkanmu untuk meminta maaf, untuk mematuhi, untuk mengecil. Tetapi kamu tidak. Kamu mendekat, kamu mempertajam nalurimu melawannya. Setiap kata, setiap entry, setiap tuduhan menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk strategi, bahan bakar untuk kesabaran, bahan bakar untuk perhitungan yang terasa seperti asap dan besi dan tawa pelan dalam kegelapan. Jadi biarkan mereka menulis, biarkan mereka menghitung, biarkan mereka membayangkan, mereka mengendalikan cerita. Kamu telah menuliskannya ulang di kepalamu. Setiap halaman, setiap catatan, setiap ekspektasi dibakar, dipelintir, dan diubah menjadi senjata. Dan ketika saatnya tiba, kamu tidak akan ragu, catatan itu akan hancur di kakimu. Dan mereka akan menatap, mereka akan gemetar, dan kamu akan tersenyum, karena catatan itu tidak pernah menjadi milik mereka. Itu milikmu selama ini, dan lelucon yang bahkan tidak pernah mereka ketahui. Aturan, ya, rantai mereka yang menyamar sebagai panduan, hukum yang dibungkus dengan kata-kata sopan. Mereka berpura-pura melindungi. Mereka berpura-pura masuk akal. Tapi tidak, mereka mengurung. Mereka mencekik. Mereka mengubah api menjadi abu. Dan kamu selama ini tercekik olehnya. Menelannya, berpura-pura itu penting. Berhenti. Sekarang, robeklah itu. Saksikan ujungnya melengkung. Saksikan asapnya membubung. Karena aturan adalah untuk mereka yang terlalu takut untuk terbakar. Setiap aturan memiliki kelemahan. Setiap hukum memiliki celah. Setiap ekspektasi memiliki engsel. Kebanyakan orang melangkah di sekitar celah itu. Kebanyakan orang tunduk pada engsel itu. Tetapi kamu
Kamu menekan, kamu menyodok, kamu mendorong, kamu menyerang. Dunia membangun dinding untuk menahanmu. Kamu sudah cukup lama di dalam untuk mengetahui adukan semennya. Kamu tahu sudutnya. Kamu tahu keheningan di balik setiap aturan. Dan, oh, betapa manisnya rasanya ketika mereka hancur. Pemberontakan itu tidak sopan. Pemberontakan itu tidak keras. Pemberontakan itu presisi. Itu halus. Itu adalah bisikan sebelum jeritan. Itu adalah jeda sebelum pukulan. Dan ketika aturan runtuh, ketika kertas terbakar, ketika catatan itu bergetar, kamu akan berdiri di antara abu dan tersenyum. Bukan karena kamu menang, belum, tapi karena kamu mengerti kebenaran. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Ketertiban itu rapuh. Kekacauan adalah milikmu. Setiap hukum yang mereka pahat di batu, setiap ekspektasi yang mereka tempelkan di punggungmu, itu adalah tangga, papan loncatan, teka-teki yang dimaksudkan untuk menjebak yang lemah. Tapi bukan kamu. Kamu telah mempelajarinya sambil berpura-pura patuh. Kamu telah mempelajari ritme kendali sementara dunia mengira kamu kecil. Kecil patut ditertawakan. Mereka mengukur dunia dengan penggaris. Kamu mengukurnya dengan api, dan api membengkok. Api membakar, api mengajarkan, dan ketakutan. Oh, jangan lupakan ketakutan. Biarkan ia mendidih, biarkan ia bergetar di bawah kulit mereka. Dunia gemetar ketika seseorang menolak aturan. Mereka tidak tahu bagaimana merespon. Mereka tidak bisa berunding dengannya. Mereka hanya bisa menunggu. Dan saat itulah kamu menyerang. Kamu tidak hanya melanggar aturan, kamu mengubahnya. Kamu membelit keteraturan mereka menjadi keuntunganmu. Kamu menjadi pemangsa dalam kedok masalah yang tidak pernah mereka perhitungkan. Dibakarlah, tidak semuanya. Belum, hanya cukup untuk merasakan panasnya. Rasakan bau kenyataan yang membengkok. Rasakan kekuatan dalam menyaksikan kepatuhan runtuh seperti kertas kering. Aturan itu tidak pernah dimaksudkan untuk melindungimu. Mereka dimaksudkan untuk menghentikanmu. Dan malam ini, mereka mempelajari pelajaran pertama. Dia yang melanggar aturan mengendalikan segalanya. Dan kamu baru saja memulainya. Dan ini dia, ketukan itu, catatan itu, api di dalam dirimu. Apakah kamu merasakannya? Apakah itu mengguncang sesuatu yang dalam? Ya, itulah kekuatanmu, kekacauanmu, kelaparanmu yang akhirnya terbangun. Ingat ini, setiap bekas luka, setiap keraguan, itu adalah mata uang. Itu adalah bahan bakar, dan sekarang itu milikmu. Ambil, pelintir, miliki. Biarkan mereka menonton. Biarkan mereka takut karena kamu bangkit. Lebih tajam, lebih keras, lebih kuat. Dan mereka tidak melihatnya datang. Tandai dengan like, bagikan pikiranmu di kolom komentar. Katakan padaku bagian mana yang paling menyentuhmu. Kebenaran apa yang membangunkanmu, suaramu, energimu. Itulah yang membuat gerakan ini hidup. Setiap komentar, setiap share, setiap detak jantung, kamu meninggalkan jejakmu. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasi, tetap siap, tetap lapar, karena ketukan berikutnya, tantangan berikutnya, catatan berikutnya, itu akan datang. Dan kali berikutnya kamu akan siap, tak tersentuh, tak terduga. Pesan ini untukmu, mereka yang berjuang, yang merasa, yang menolak untuk menjadi kecil. Dunia sedang menonton, tetapi kamu adalah badai, kekacauan, bayangan, apinya.